Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari Markus 15 ayat 34. Bunyinya demikian, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan ini merupakan salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib. Kita tahu bahwa ada 7 perkataan Yesus, tetapi ini merupakan perkataannya yang keempat di atas kayu salib. Yesus berteriak di kayu salib dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan sebuah jeritan hati Yesus yang terdalam kepada Allah Bapa, di mana kita tahu bahwa Allah Bapa meninggalkan dia, apalagi meninggalkan Yesus di puncak penderitaan yang dia alami. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus ditangkap, Yesus bergumul berat dan berdoa di Taman Getsemani. Ia mengatakan bahwa Bapa, kalau Bapa mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini membuktikan bahwa kata-kata ini bisa keluar dari mulut Tuhan Yesus, karena ia tahu betapa beratnya menanggung hukuman dosa, dan betapa beratnya dan begitu seriusnya tentang dosa ini. Apalagi dia sebagai pribadi yang menggantikan kita sebagai manusia berdosa. Keseriusan Tuhan Yesus ini melihat hukuman dosa, memberikan pelajaran penting dalam hidup kita, bahwa Yesus saja yang tidak berdosa dalam kemanusiaannya tetap bergumul, dan dia tahu begitu mengerikan hukuman dosa ini. Harusnya hidup kita sebagai orang berdosa berkaca dan memiliki pemahaman bahwa dosa itu hukumannya adalah maut, sangat mengerikan, kematian kekal atau neraka. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan yang melepaskan kita, menebus kita dari hukuman yang mengerikan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika Yesus menuju Golgota, kita bisa melihat bagaimana ia mengalami penderitaan yang sangat tragis. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang paling sadis adalah ketika dia terpisah dari Allah Bapa, atau keterpisahan dari Allah Bapa. Nah, kita tahu bahwa keterpisahan ini melebihi daripada cambukan atau penyaliban yang terjadi di kayu salib. Karena kita tahu penderitaan bukan hanya penderitaan secara fisik, tetapi merupakan penderitaan rohani, yaitu keterpisahan dari Allah Bapa yang adalah sumber kekuatan. Mungkin juga perkataan ini pernah keluar dari mulut kita di dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita hadapi hari lepas hari. Kita mungkin sering berkata, di manakah engkau Tuhan? Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya berdoa setiap hari, saya berserah setiap hari, saya berseru setiap hari. Kenapa Tuhan tidak jawab? Mana jawabanmu Tuhan? Di sini kita melihat Allah seolah-olah meninggalkan kita dalam pergumulan ini. Allah seolah-olah cuek dan tidak mau mendengarkan kita, dan tidak peduli tentang hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ingat satu hal, bahwa Yesus saja yang tidak pernah berdosa atau tanpa dosa ditinggalkan oleh Allah Bapa. Apalagi kita manusia yang berdosa di hadapan Tuhan setiap hari. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari diri kita. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Bukankah seharusnya kita menerima apapun keadaan kita di dalam keberdosaan ini? Bukankah sewajarnya kita mengikuti segala kehendak Tuhan dalam hidup ini? Sebab kita hidup hari ini saja, itu karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita pernah meragukan penyertaan Tuhan. Mungkin kita pernah meragukan pimpinan Tuhan. Mungkin kita pernah meragukan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Hari ini kita diingatkan untuk mengoreksi hati kita dan memulihkan kembali hati kita untuk tetap berserah pada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terus tunduk pada semua kehendak Tuhan yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidup ini semua terbaik dari apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ungkapan Yesus ketika dia mau mati di kayu salib, yang berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Ini merupakan kutipan dari Mazmur 31 ayat 6. Saya yakin bahwa Yesus tidak sembarang untuk mengutip sebuah ayat. Ini adalah merupakan, atau kalimat ini merupakan doa anak-anak orang Yahudi sebelum tidur. Dan mereka percaya bahwa besok pagi mereka akan menikmati kehidupan yang baru, cuaca yang baru, dan hari yang baru. Dari sini Yesus mengungkapkan satu hal bagi kita dan mengutip ayat ini. Dan dia percaya dan tahu bahwa setelah ini ada kehidupan selanjutnya yang tidak pernah berakhir. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa lelah dan putus asa, seolah-olah Tuhan tidak peduli dalam hidup kita, berdoalah demikian. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rencanaku. Ke dalam tangan kuserahkan pergumulanku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan penderitaanku. Kiranya ini menjadi doa di setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari semua penjelasan yang saya sampaikan, hari ini kita diajar oleh Tuhan. Jika kita dalam kesesakan, kita punya hak untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Memang sekalipun kita tidak menemukan jawaban, atau kita tidak mendapatkan jawaban pada saat itu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan melihat, merasakan, mendengar apa yang sedang kita alami. Yesus mengajarkan kita supaya kita meneladani Dia dalam hidup kita. Sekalipun dalam penderitaan yang sadis, sekalipun dalam penderitaan yang tragis, sekalipun dalam penderitaan yang menyedihkan, tapi Dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Karena Dia tahu dan percaya bahwa ada kehidupan selanjutnya yang tidak pernah berakhir. Kiranya kita tetap mengimani ini, tetap percaya Tuhan, tetap setia pada Tuhan dalam keadaan apapun, situasi apapun. Karena kita percaya ada hal yang terindah Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kita. Terpujilah Kristus. Amin untuk firman Tuhan.